Selamat pagi, sahabat DNTV, inspiratif terpercaya. Hari ini saya berada persis di depan pintu proklamator yang berdekatan dengan kantor Majelis Ulama Indonesia. Didapati di sekeliling kita sudah banyak berkumpul para pendemo yang diprakarsai oleh pemuda bulan bintang. Pemuda bulan bintang yang hari ini mereka memberikan tuntutan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam tuntutan terhadap Majelis Ulama Indonesia itu pemuda bulan bintang menganggap MUI melakukan abuse of power, yaitu MUI wajib tunduk kepada konstitusi karena diduga MUI melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. MUI hanya ormas, itu menurut para pendemo. Itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 itu ormas dilarang melakukan tindakan atau menggunakan hak penegak hukum, hak konstitusional penegak hukum. Nah, dalam hal kasus saudara Panji Gumilang dan Al Zaitun, MUI dianggap melampaui batas. Hari ini kita akan saksikan kegiatan aksi damai yang akan diprakarsai, yang akan dimotori oleh pemuda bulan bintang. Terima kasih. Halo, selamat pagi sahabat DNTV. Nah, sekarang saya sedang berada di persis di depan kantor Majelis Ulama Indonesia. Kita sedang menunggu para pendemo yang dimotori oleh pemuda bulan bintang. Sampai sekarang jam 9 lebih itu belum kelihatan para pendemo yang akan menyatakan pendapatnya di depan gedung Majelis Ulama Indonesia. Seperti tadi, aksi tuntutan para pendemo adalah untuk supaya Majelis Ulama Indonesia mentaati hukum yang benar. Artinya mereka menganggap bahwa Majelis Ulama Indonesia melanggar Undang-Undang tahun 2017 nomor 16. Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Pada tuntutannya hari ini juga berkaitan dengan saudara Panji Gumilang dan Al Zaitun yang sedang viral. Oke, kita ikuti tuntutan. Di belakang kita sedang ada persiapan apel pagi persiapan pengamanan aksi damai hari ini di depan kantor Majelis Ulama Indonesia. Dari bantuan dari Polda maupun dari Polres. Oh, ada lagi. Dari Polres kita ada tambahan 1 beton, dari Polsek ada 15. Nah, dari Polda nanti kurang lebih ada 1 kompi, tapi masih berjalanan. Gimana persiapannya dari hari ini? Jumlah pendemo Bapak sudah dapat informasi? Kalau informasi perkiraan berapa? Dari informasi lembar hitam lembar putih ya, itu kurang lebih 30. Namun kita lihat di pagi ini di TKP masih banyak nih berdatangan ya. Oh, ini lebih ya. Ya. Makanya kita minta pasukan tambahan. Pasukan tambahan. Yang dari tambahan dari mana, Pak? Dari Polda sama Polres. Dari Polda sama Polres ya. Oke ya. Oke, makan dengan Pak. Ya. Kompol Ujang. Kompol Ujang. Makasih Pak Kompol Ujang. Wakapolsek Metro Menteng. Wakapolsek Metro Menteng ya. Makasih Pak. Terima kasih. Dengan Mas siapa namanya? Muhammad Afifuddin Ansori, Pak. Muhammad Afifuddin Ansori. Ya, ada di sini sebagai Yang pertama sebagai koordinator aksi, yang kedua sebagai saya sendiri ketua pemuda bulan bintang DKI Jakarta. Ketua pemuda bulan bintang DKI Jakarta. Ini kalau kaitannya dengan partai bulan bintang apa? Itu sebenarnya saya partai, tapi mohon maaf ini tidak mewakili atau tidak merepresentasi sikap keseluruhan partai. Oh, tidak. Ini hanya saja dari gerakan sendiri. Adapun nanti ketika ada permasalahan di internal, ya saya siap bertanggung jawab selanjutnya. Oh, oke.
Mas Safituddin, ini koordinator aksi damai hari ini, rencananya peserta aksi damai berapa orang? Kita sebagaimana pemberitahuan yang di awal tuh hanya 100. Adapun nanti jika berlebih, kita pastikan aksi kita nggak akan lama, karena untuk juga menjaga kondusivitas yang pertama, yang kedua juga untuk menjaga masa agar aman. Oh, oke. Jadi setiap koordinator bukan koordinator ya, setiap teman-teman yang membawa masa, mereka bertanggung jawab pada masanya. Oh, dengan masing-masing ya? Ya, Oke. artinya kalau saya tanggung jawab semua kan nggak mungkin. Ya, siap. Cuman di lapangan saya siap bertanggung jawab. Jika selama teman-teman masa aksi itu mengikuti arahan dari kami, karena satu komando. Oh, satu komando. Dari Itu yang Pemuda Bulan Bintang. Pemuda Bulan Bintang ya. Mas Safituddin, kalau materi yang akan menjadi unjuk rasa atau aksi damai hari ini apa sih? Sebenarnya materinya adalah hak-hak konstitusi sih Bang. Pertama, hak kebebasan untuk memilih tempat pendidikan dan tempat pengajaran. Hak pendidikan dan tempat pengajaran sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 kan demikian. Nah, ini kan ada isu yang mana digaungkan juga oleh beberapa ulama dan sebagainya ingin membubarkan Al-Zaitun. Ini kan salah, melanggar hak konstitusi warga negara. Kedua, ini yang saya sayangkan adanya beberapa pernyataan-pernyataan yang merupakan beliau adalah orang penting dalam Majelis Ulama Indonesia, tetapi ketika memberikan opini tidak menyatakan ini opini pribadi, tapi mengatasnamakan lembaga. Ini kan berbahaya. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Ya, yang kami duga demikian. Sehingga kami menuntut agar jangan begitulah Majelis Ulama. Marilah kita damai apapun perbedaannya. Oke, ini menyangkut yang dilanggar itu yang saya baca ada undang-undang dugaan pasal undang-undang nomor 16 tahun 2017. Itu menceritakan apa? Itu tentang menceritakan ormas dilarang melakukan tindakan yang merupakan kewenangan penegak hukum. Contoh penyelidikan. Dan kewenangannya kan penegak hukum. Nah, menurut saya pribadi berhak, tetapi ketika diminta oleh kepolisian untuk membantu dalam penyelidikan. Nah, kalau belum ada permintaan, ya jangan dulu. Begitu, nggak boleh dengan atas dasar desakan masyarakat, jangan. Karena dikhawatirkan nanti menghilangkan hak kebebasan berpendapat dan berpendapat. Sebenarnya bukan serta merta khusus untuk saudara Panji Gumilang dan Al-Zaitun dari hak konstitusional. Iya, betul. Karena kalau kami membela saudara Panji Gumilang dan Al-Zaitun, mohon maaf, kami tidak ada hubungan emosional sama sekali, tidak ada. Yang ada itu kami sebagai warga negara Indonesia, kami sebagai warga Indonesia yang taat pada hukum, kita harus tegakkan hukum, begitu Bang. Jam berapa mau dimulai nih Pak? Ini sekarang kita mau mulai, nggak apa-apa walaupun hujan, insya Allah berkah. Oh, oke. Kita tidak takut dengan hujan. Jadi aksi damai tetap dilaksanakan Bisa walaupun dilaksanakan. hujan. Mungkin dengan hujan nanti yang ada masa-masa yang ingin merusak mungkin bisa teralihkan dengan hujan itu sendiri. Boleh pesan kepada teman-teman yang ikut serta aksi damai hari ini, boleh dipesankan? Pesan dari saya yang pertama, marilah jadi masyarakat Indonesia yang cerdas dan berwawasan tinggi. Yang pertama. Yang kedua, marilah kita terlebih umat Islam jangan mudah menuduhkan kata-kata hinaan, cacian, bahkan kafir, haram, sesat kepada orang lain. Jangan. Kita nggak berhak untuk itu. Jika ada pun perbedaan, ya sudah, kita cari rujukan yang dimana memang itu sebagai landasan mereka. Dan juga kita harus menjaga persatuan. Bagaimana negara kita bisa maju kalau kita selalu berpecah belah? Kan begitu. Apalagi Buya Hamka sendiri sudah mengatakan, kita harus sadar, kita harus bersatu, jangan berpecah belah. Sebagaimana di syairnya Panggilan Jihad. Kan begitu. Jadi itu dari kami. Mau dilanjutkan untuk aksi damainya? Ya, langsung kita lanjutkan. Terima kasih ya Bang Safituddin ya. Ya, kasih Pak. Mari, Bang. Sahabat TNTV, selamat siang. Sekarang kita sedang melihat kegiatan aksi damai oleh Pemuda Bulan Bintang dilaksanakan kegiatannya di saat hujan rintik-rintik di depan kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan masa yang diperkirakan dari 200 atau 300 orang. Abang-abangku yang berada di aparatur keamanan,
Jika ada masa yang anarkis, itu bukan dari kami. Silahkan tangkap. Karena apa? Kami aksi damai, nggak ada anarkis. Kalau ada yang anarkis, tangkap. Bawa ke penjara. Siapapun mereka, nggak boleh ada anarkis di sini. Betul? Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita kata itu menyebutkan lembaga yang mulia sebagaimana MUI. Betul? MUI tetap harus kita hormati, tapi wajib kita ingatkan, betul? Makanya ini aksi kita sebut kepada aksi damai, saudara-saudara. Oke? Sekalipun hujan deras melanda, tidak akan mundur. Saya akan tetap di sini. Tidak akan ingin membubarkan ataupun yang lainnya. Kami hanya sebagai sama umat Islam, kami ingin mengingatkan, betul? Jika ada beberapa media yang sebagian memframing demikian, demi Allah kita tidak pernah kata-kata demikian. Yang ada kita ingin saling mengingatkan kepada sesama, betul? Yang saya hormati sekalian, mengapa kami, saya selaku Ketua Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta, Muhammad Abdul Nasri, menginisiasikan adanya aksi pada hari ini, dikarenakan saya melihat teman-teman semua adanya beberapa dugaan-dugaan yang dimana bukannya mempertenangkan umat, justru memperkeruh umat. Ini yang kami sayangkan, saudara-saudara. Kami tidak berurusan dengan masalah hukum yang dialami oleh saudara Panji Gumilang, tidak. Tapi kami di sini berdiri sama-sama menegakkan hak konstitusi, hak asasi manusia yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Kalau kami di sini dikatakan mendukung saudara Panji Gumilang, tapi Allah salah. Kami di sini mendukung hak-hak konstitusi yang dilindungi oleh hukum. Ketika ada teman-teman kita sesama muslim mengadakan aksi menolak mendemo Al-Zaitun, tidak masalah itu haknya, tetapi jangan sampai ada keluar ucapan ingin membubarkan Al-Zaitun. Jangan. Pondok pesantren itu dilindungi oleh undang-undang kebebasan memilih pendidikan. Dilindungi oleh hak asasi manusia. Demi Allah, Allah itu menyukai keadilan, Allah tidak menyukai kezaliman. Mungkin ya, bukan pasti ya, mungkin beliau belum mengerti tentang Islam itu sendiri. Mungkin karena ini bukan yang sejati mengajarkan kita perdamaian. Allah tidak suka bercerai-berai, Allah tidak menyukai kita berpisah. Selanjutnya, saudara-saudara, berapa banyak tuduhan, bahkan opini-opini statement, bahkan yang sangat saya sayangkan dikeluarkan oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Lembaga Ulama Indonesia. Saya tidak masalah teman-teman jika para kiai mendidik, tidak masalah, itu hak mereka. Tapi tolong katakan kepada umat dengan sejujurnya bahwa ini pendapat saya tidak mewakili MUI, karena nanti MUI akan memutuskan berdasarkan ajakan dari pihak polisian. Betul? Jangan-jangan umat sudah pusing, sudah banyak masalah, jangan malah memperkeruh. Gitu loh. Kita ini sudah banyak masalah, sudah banyak persoalan, jangan justru kita diadu domba dengan saudara seiman kita. Betul? Adapun saudara Panji Gumilang mempunyai pandangan demikian, tidak masalah. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa negara kita menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berserikat, terserah. Apalagi itu diajarkan di pondok pesantren yang dimana itu wilayah dirinya, bukan wilayah orang lain. Teman-teman semua yang saya hormati dan cintai, sejatinya teman-teman, dalam Islam itu
Tidak ada namanya ketika orang berbeda pemikiran itu, ketika ada orang berbeda pemikiran langsung dibunuh, itu tidak ada teman-teman. Tidak ada orang mengakui punya pandangan berbeda dia langsung dibunuh, tidak ada. Jikapun ada, itu Musailamah Al-Kadzdzab, dia mengaku sebagai nabi, secara usulnya sudah rusak karena dia mengakui nabi, karena secara nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Betul? Adapun ketika saudara Panji Gumilang, ketika Tuhannya masih sama dengan kita, masih Allah, nabinya masih sama, dia juga masih mengakui sholat fardu itu wajib. Lantas kenapa kita mengkafirkan, menudukkan, begitu, betul? Jika memang ada perbedaan pendapat, sampaikan dengan hikmah sebagaimana ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uka ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka pada jalan Allah dengan hikmah, bukan jalan dengan menuju kafir sesat. Betul? Jadi saudara, menginginkan berada kepada saudara Panji Gumilang adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Betul? Saya tidak membela saudara Panji, demi Allah tidak, tapi secara hukum. Secara hukum dan dinyatakan dalam konstitusi kita. Jika memang saudara Panji Gumilang, sampaikan kepada pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang menyelesaikan perkara dengan dia. Betul? Jangan kita umat ini berjalan sendiri. Betul? Karena apa? Kita sebagai umat Islam, apalagi ormas, dilarang dalam undang-undang 2017 tentang ormas. Kita melakukan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum, nggak boleh. Tapi ketika kita diajak untuk menyelidiki bersama, boleh. Begitu. Ini kan masalahnya belum ada. Itu yang bahaya, teman-teman semua. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah ulama untuk seluruh Indonesia. Tentunya sebagai seorang ulama harus menjaga, mengendalikan gerak liar lidahnya dalam berucap. Betul? Kalau seorang ulama tidak menjaga gerak liar lidah dalam berucap, maka timbullah kontroversi, timbullah mengeluarkan fatwa-fatwa sesat, ya. Ada melakukan tabayun, ya. Tabayun itu adalah sangat penting. Menurut Imam Syafi'i, itu berita samar-samar masih dikategorikan ke dalam kebohongan, ya. Saya mengajak kita semua dan khususnya saudara-saudaraku yang Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ya. Kalian adalah pengurus, betul? Dan ulama, ya. Pengurus harus tahu, pengurus Majelis Ulama harus tahu kewajibannya bahwa saya ini adalah pengurus, ya. Kalau semua tukang sapu dijadikan sebuah ulama di MUI, makanya memberikan fatwa sesat, ya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak mau hal ini terulang kembali di 2024 di Pesta Demokrasi, aksi 411 dan 212. Karena saya ini adalah mantan aktivis 411 dan 212. Ya. Agama digoreng ke dalam kepentingan politik. Politik busuk yang dengan kekuasaan. Ya. MUI harus menjadi contoh, ya. Jangan cepat mengeluarkan fatwa sesat. Inilah pola-pola lama yang dilakukan oleh pengurus MUI. Pola-pola ini mewariskan paham takfir, yang mengatakan bahwa tidak mengikuti garis pemikiran mereka adalah kafir dan salah. Orang-orang Islam yang tidak mengikuti paham takfir halal darahnya, ya. Sudah lihat kata belum? Sayyidina Ali dibunuh oleh kaum Khawarij yang paham takfir. Ini yang saya tidak mau di Indonesia, karena kita ini toleransi. Tentunya saya sebagai ketua umum organisasi nasional, ya, dari dengan nomor 1 berkelakon
nasionalis dan Pancasila. Saya mengajak kita sekalian, mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Dalam ulamamu saudaraku, wahai saudaraku majelis ulama Indonesia Islam, benar, saya juga bukan orang yang begitu bodoh amat, ya. Menjaga berislamlah seperti Islam ya Rasulullah. Jangan hanya berislam tetapi kehilangan Muhammad SAW. Seperti apa? Akhlaknya tidak dipakai, akhlaknya Rasulullah tidak dipakai, ya. Jangan hanya berislam, kita semua juga. Tetapi jangan kehilangan Muhammad SAW. Jangan menghinakan Islam yang suci dengan tindakan-tindakan penistaan kalian. Jangan melemahkan Islam yang kuat dengan perbuatan-perbuatan keji kalian. Ya, berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah. Punya harta menginginkan kita bersatu sebagai umat Muslim. Jika ada perbedaan, selama dia tidak berubah atau dia tidak mengaku sebagai Tuhan, tidak mengaku sebagai Nabi, tidak berhak kita wajib bersatu, saudara-saudara. Merdeka! Merdeka! Wahai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, bangun dari tidur panjangmu, bangun dari tidur panjangmu, tinggikan lembagimu, laksanakan tugas negara, bayar hutang negara, jadi bangsa jangan menjadi bangsa penghutang. Tanamkan kepada jiwa kita untuk menjadi bangsa yang tidak menghutang. Perumahan Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang untuk ditanamkan kepada jiwa-jiwa keras mudanya. Hari ini tercatat dalam sejarah kebangkitan Islam bahwa Majelis Ulama Indonesia diingatkan oleh umaronya. Ini terjadi di Indonesia hari ini. Ulama diingatkan oleh umaronya. Betapa indahnya perjalanan persatuan dengan al-Zaitunnya. Panji Gumilang mengajarkan kita untuk membangun negeri ini tanpa hutang dan luar negeri. Itu kebahagiaan bangsa Indonesia yang berkembangkan untuk bangsa dunia. Hindari perpecahan dengan dalil-dalil agama. Merdeka! 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 Tahun 1928, pemuda-pemuda di negeri ini, pemuda-pemuda Indonesia dengan tetesan keringat air mata dan darah mereka untuk menyampaikan sumpah pemuda agar negeri ini bersatu. Dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jelas-jelas memecah belah umat dengan dalil-dalil agama. Memprovokasi umat Islam, memprovokasi rakyat Indonesia dengan dalil-dalil agama yang tanpa bukti, menjustifikasi. Ini provokator. Seorang tokoh besar yang mempunyai jasa besar, yang mengajarkan kita kemandirian, yang mengajarkan kepada dunia bahwa Islam itu harus tampil mulia dengan al-Zaitunnya. Apa aja kamu MUI, apa aja kamu Majelis Ulama Indonesia yang bisa dibanggakan, Majelis Ulama Indonesia yang bisa ditinggalkan pada generasi penerus. Hari ini peradaban Islam dengan al-Zaitunnya mengajarkan kita untuk menjadi Islam terbaik di muka bumi. Pemuda-pemuda di tahun 1928 berusaha untuk menjadi bersatu karena penjajahan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 28 umat Muslim semuanya dari berbagai agama, golongan, agama, ras ingin negeri ini bersatu. Ingin negeri ini menjadi bangsa yang kuat.
Damai Pemuda Bulan Bintang pada hari ini 6 Juli 2003 di depan kantor Majelis Ulama Indonesia dilakukan secara tertib dan damai. Tidak ada maki-maki, sumpah serapa seperti pada umumnya kalau terjadi unjuk rasa. Nah, ini termasuk aksi damai yang motori Pemuda Bulan Bintang yang cukup banyak aksinya, cukup banyak pesertanya yang melebihi dari 500 orang, tetapi hari ini kegiatan aksi damai dilakukan secara tertib dan sejuk. Dari pihak Pemuda Bulan Bintang diwakili oleh Muhammad Afifuddin dan organisasi masyarakat SKMM melakukan negosiasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia. Putra dan putri Indonesia, tunjuk bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! 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 Ini ditingkat-tingkatkan. Alhamdulillah, setelah kami berdiskusi kembali, memang tidak ada niat sama sekali dari MUI untuk membubarkan Al Zaitun. Jika ada ormas-ormas Islam yang menggaungkan pembubaran Al Zaitun, sudah dipastikan dia tidak mengikuti MUI. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi sudah kita sampaikan beberapa kerisauan dalam hati bahwa gejala-gejala yang timbul di masyarakat ini seharusnya tidak sampai kepada masyarakat bawah. Jika memang ada persoalan berbeda pendapat, cukup dari MUI menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki. Dan alhamdulillah dari pihak MUI sudah menyatakan siap memperbaiki sikap lagi. Dan alhamdulillah dari pertemuan tadi kami sudah dapatkan jawaban yang sangat baik. Kepada Pak Kiai siapa tadi? Prof. Utang Ranuwijaya. Prof. Utang Ranuwijaya. Terima kasih pada Pak Kiai Prof. Utang Ranuwijaya atas jamuannya dan juga pemaparannya. Insya Allah setelah ini akan kami sampaikan kepada massa dan juga kami mengajak masih juga sekaligus mengajak massa untuk pulang. Demikian. Supaya tidak terlalu lama-lama di sini karena kita aksi damai ya, Abang Gus. Oke, sedikit respon dari Mas dari MUI. Ya, alhamdulillah teman-teman masa unjuk rasa sudah kami terima karena MUI adalah rumahnya rumah kita semua, siapapun bisa datang. Terima kasih atas Prof, dari 5 tuntutan sudah setuju Prof. Dengan Bapak siapa? Humas Bapak siapa? Juga dari saya sendiri, umat Islam harus bersatu, jangan berpecah belah, betul? Silakan teman-teman mengiringi berlalu pergi, kami tetap di sini menjaga teman-teman untuk pergi. Baik? Siap. Ayo silakan teman-teman.